Berhenti menanyakan kalau udah gede mau jadi apa ke anak-anak. Jadi, pertanyaan orang dewasa dari dulu ketika ketemu anak-anak itu sama. Mungkin para orang tua di sini yang udah punya anak juga mengalami hal yang sama. Banyak orang dewasa yang nanya ke anaknya, cita-citanya apa? Mau jadi apa kalau udah gede? Dan ternyata itu adalah pertanyaan jebakan. Kenapa bisa begitu? Kita bahas dalam Belajar dari Buku bersama saya, Lukman Bayhaqi. Dari saya kecil, pertanyaan orang dewasa tuh nggak tahu kenapa template-nya begitu. Ketika ketemu sama anak kecil, pertanyaannya cita-citanya apa, mau jadi apa gitu. Padahal anak-anak juga belum kebayang mau jadi apa. Akhirnya yang terjadi adalah anak itu dengerin kata orang tuanya atau terpaksa mengunci tujuan hidupnya untuk satu hal aja. Sehingga malah menutup potensi-potensi yang sebenarnya ada di diri anak itu. Nih misalnya ada anak kecil, dia suka main musik, dia suka coding, dan dia suka main bola. Terus ada orang dewasa yang tanya, sebenarnya mau jadi apa? Mau jadi musisi, mau jadi programmer, atau mau jadi atlet? Nah itu bisa jadi anak-anak malah berhenti untuk ngulik tiga-tiganya. Karena dia juga nggak mau dibilang nggak fokus kan kalau akhirnya milih salah satu, padahal dia sebenarnya suka dari tiga-tiganya itu. Kalau cuma berhenti di satu potensi doang, itu belum tentu oke juga nanti di masa yang akan datang. Jadi harus gimana dong? Jadi kalau ketemu anak kecil, daripada ditanya mau jadi apa, mending tawarin makan. Nggak, maksudnya daripada ditanya cita-citanya, mungkin bisa diubah pertanyaannya. Kalau udah gede, mau bantu siapa, mau bantu menyelesaikan masalah apa, atau mau bikin perubahan apa gitu. Ya nggak perlu sesaklek itu pertanyaannya, bisa disesuaikan. Misalnya dia ditanya, kalau udah gede mau menyelesaikan masalah apa, terus si anak itu ngeliat sekeliling, dia ngeliat jalanan macet, terus dia mungkin bisa bilang, saya ingin menyelesaikan masalah macet. Itu bisa macam-macam, bisa peluangnya jadi banyak. Kalau udah gede dia bisa jadi insinyur sipil, bisa jadi ahli tata kota, bisa jadi pejabat yang punya visi untuk mengurai kemacetan, atau bahkan mungkin menemukan aspal baru yang bisa membantu mengatasi kemacetan. Kita nggak pernah tahu. Kan di dunia modern ini pun sebenarnya banyak ilmu-ilmu baru yang dulunya nggak ada. Intinya ketika kita memberikan pertanyaan yang mengarahkan pada identitas tunggal, itu bisa menutup peluang-peluang lain yang sebenarnya ada di depan mata. Itu selaras sama idenya Adam Grant dalam bukunya Think Again. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi di sana.